Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kepada saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam urian-urian kami. Kali ini kami akan mengurai tentang suluk. Suluk adalah sebagian dari aturan-aturan dalam kita bertarekat. Suluk itu memang bagian dari amalan-amalan orang yang mengenal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa tarekat itu memang suluknya macam-macam sesuai level-level tarekatnya. Ada yang suluknya itu hanya ta'lim muta'alim, mulang ngaji. Ada yang suluknya sangat ketat sekali. Maka di sini saya menerangkan ada suluk hakikat, ada juga suluk syariat. Semua memang tinggal mengikuti sang pembimbingnya masing-masing. Ada yang 40 hari zaman dulu, sekarang 10 hari, dengan rukun syarat aturan yang ketat menurut undang-undang yang diatur oleh pembimbingnya itu tersebut. Kalau di situ dikatakan ada suluk hakikat, tentunya juga ada suluk syariat. Suluk syariat artinya secara lahir dan batin kita mengerjakan khalwat secara lahiriah dan juga batiniah dengan disiplin yang tinggi tentunya. Kalau suluk hakikat itu adalah suluk rohani, suluknya hati. Bagaimana hati ini bisa selalu meramaikan hati dalam tempat yang sunyi dan menyunyikan hati dalam tempat yang ramai. Walaupun toh kita bergaul dengan masyarakat banyak, tapi hati kita tidak ikut-ikut, tidak terpancing dengan yaitu olah zahiriyah, keadaan zahiriyah, keadaan masyarakat. Hati kita tetap keadaan sunyi, itu tidak terpengaruh dengan keadaan zahiriyah. Ini namanya menyunyikan hati, menyepikan hati di tempat yang ramai, dan juga meramaikan hati di tempat yang sunyi. Di tempat yang sunyi menyendiri, hati selalu diramaikan dengan zikir yang diajarkan oleh sang pembimbing, dan juga selalu muraqabah dan selalu yaitu yang namanya
Robitoh menyamakan gelombang dan frekuensi dengan merasakan hati yang senang dan sejuk karena telah bersanding beserta dengan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya meramaikan rohani, meramaikan hati di tempat yang suci. Itu kelihatannya kayaknya enak, tapi prakteknya itu juga sulit ya. Bagaimana kita selalu menyepikan hati pada tempat yang ramai, walaupun kita bergaul dengan masyarakat, tapi hati tidak terpengaruh sama sekali dengan keadaan-keadaan, tidak terpancing dengan keadaan-keadaan yang bisa memalingkan hati dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hati terus merasakan ketentraman, kedamaian dan senang dengan sendirinya, tidak terpengaruh dengan keadaan zahiriyah yang ada. Itulah kayaknya dalam surah Hakam ini ada kebebasan, sedikit kebebasan, tapi jangan sampai yang namanya kebebasan secara zahir ini menjadikan rohani kita itu ikut-ikut bebas. Jangan sampai rohani kita ikut-ikut bebas, karena rohani ini sudah bersanding dengan yang maha kuasa. Allahumma ma'akum aina ma kuntum, dialah menyertaimu dimanapun kamu berada. Karena orang yang suluk itu orang yang telah hatinya bersanding dengan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, dengan radiyatan mardiyah, dengan rasa ridho dan diridhoi. Inilah karena orang-orang yang suluk itu dia tidak ada keinginan apapun kecuali hanyalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kita semua hanya menuju kepada Allah dan mencari ridha Allah. Dengan keadaan yang ada diterima dengan senang. Kita tidak memperpanjang ta'amul, memperpanjang angan-angan yang menjadikan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah selalu dan selalu memupuk rasa mahabbah kita dengan yang maha kuasa, dengan rasa senang hati, dengan keadaan yang ada ini selalu disyukuri dan disyukuri. Apa itu yang dirasakan, enak atau tidak enak, disyukuri saja, karena semua ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita cintai. Inilah suluk hakikat, adalah suluknya rohani, suluknya hati. Walaupun toh jasadnya, raganya dalam keadaan agak ada kebebasan, tapi rohaniahnya, hatinya sama sekali tidak terikat, tidak terpancing, tidak terpengaruh dengan keadaan zahiriyah. Kita selalu menyunyikan, menyepikan hati pada tempat-tempat yang ramai, tidak akan terpengaruh apapun. Dan juga kita meramaikan hati pada tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang sunyi, meramaikan hati di tempat-tempat yang sunyi. Inilah suluk hakikat. Ini yang dijalankan para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian.
saudara-saudaraku semua yang di bulan ini menjalankan sulh hakikat secara bersama-sama di seluruh kota yang ada di Nusantara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan kelak akan dihalau rohani kita dengan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu ke Tuhanmu dengan keadaan ridho dan diridhoi. Ini yang diharapkan semua para salik-salik. Inilah sekedar sedikit pencerahan tentang masalah suluk. Selanjutnya kami hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sekian, ini adalah tentang urian tarikat Nasabah Khalidiyah. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.